Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Babat Supan, Bapak Mundarmito SPD MSI. Yang saya hormati Wakil Kurikulum Bapak Ahmad Nazari SAG. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan Bapak Agung Ramadhani SPD GN. Yang saya hormati Wakil Sarana dan Prasarana Bapak Dimas Setiaji Gali Sasongko SP. Yang saya hormati Wakil Humas Bapak Amirul Mukmin MPD GM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 8 Musi Banyuasin, Bapak Padri SPD GR dan Ibu Meriski Dwi Rinda SPD GR. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Babat Supan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Salawat seiring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan Kepala SMA Negeri 2 Babat Supan, yang ketiga penyampaian materi oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Wulan Agustia SPD dan Ibu Molianti SPD. Keempat umpan balik, kelima penutup. Ya. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini supaya berjalan lebih baik dan lancar, marilah kita bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana sambutan akan disampaikan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Babat Supan, Bapak Mundarmito SPD MSI. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Untung Prayogi SPD MPD selaku fasilitator, dan yang kami hormati Bapak Muki SPD MSI selaku pengajar praktik dari Ibu Wulan Agustina SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah baik bidang kurikulum, siswaan, Sapras dan Humas, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMA Negeri 2 Babat Supan yang kami hormati. Marilah tak intinya kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana kita pada saat ini masih diberi sehat hadir dalam rangka pengimbasan dari guru penggerak. Salam dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berselawat selalu mendapatkan semuanya. Selamat pagi menjelang selamat untuk kita semuanya. Yang perlu kami sampaikan, pertama terima kasih sudah dapat hadir semua di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara pengimbasan dari guru penggerak di SMA Negeri 2 Babat Supan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, beserta staf, dan kami juga menyampaikan tentu kami dari SMA
atau pimpinan dari SMA Negeri 2 Batsupat ini selalu mendukung program yang diadakan pemerintah, khususnya untuk memajukan atau meningkatkan kinerja guru kita. Ini ada guru penggerak yang kebetulan ini ada untuk di sini ada 2 orang yang tahun ini. Tentu harapan kami sekolah selalu mendukung dengan harapan hasil dari guru penggerak nanti diimbaskan ke kawan-kawan di sini agar sekolah kita ini lebih maju. Dan juga kepada Bapak Ibu, kami mengharapkan selalu dukungannya kalau memang kita diminta hadir untuk acara-acara seperti ini, usahakan untuk hadir. Jangan sampai tidak hadir, nanti kegunaannya untuk Bapak Ibu itulah untuk meningkatkan kinerja kita. Hal-hal apa yang terbaru mudah-mudahan disampaikan dengan guru-guru penggerak kita ini. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, sekolah kita ini termasuk sekolah yang paling banyak guru penggeraknya. Kalau sekolah kita tertinggal dari sekolah yang lain yang belum banyak guru penggeraknya, nah ini dipertanyakan nanti. Jadi guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak, gerakkanlah kinerja kita di SMA 2 Batsupat ini. Mudah-mudahan semakin tahun, semakin depan kita selalu berusaha menjadi yang terdepan. Amin. Itu saja harapan kami. Nanti ada beberapa guru berikutnya tinggal menunggu panggilan untuk guru penggerak. Mari kita sama-sama dukung semuanya agar berhasil dengan baik demi untuk sekolah kita. Kami kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kata sambutannya dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Batsupat, Bapak Mundarminto SPD MSI. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Wulan Agustia SPD. Kepada Ibu Wulan Agustia SPD saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta staf DU yang telah sempat hadir dalam kegiatan saya, yaitu mengenai diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Batsupat, Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Mundarminto SPD MSI beserta jajarannya atas dukungannya mengenai pemaparan materi yang saya akan sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Batsupat, Bapak Ibu. Serta saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada senior saya, yaitu Bapak Fadli SPD LGR dan Ibu Mayriski Durinda. Atas motivasi beliaulah saya bisa berdiri di sini untuk mengikuti CGP angkatan 11. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini saya akan memaparkan sedikit materi yang saya dapatkan dari pendidikan CGP yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Sebelum saya memaparkan itu apa budaya positif Bapak Ibu, saya adalah terbelakang, yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dikabulkan dalam waktu lama Bapak Ibu. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian agar apa yang terjadi? Agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian Bapak Ibu, latar belakangnya itu adalah guru belum menerapkan penyelesaian masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Guru masih menyelesaikan masalah itu dengan penghukuman, pembuatan rasa bersalah dan teman. Agar terjadinya budaya positif di SMA Negeri 2 Batsupat ini, maka perlunya ada kolaborasi antar warga sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan ini Bapak Ibu yaitu adalah murid merasa terlibat
dan bergantung jawab dalam menjalankan disiplin. Yang kedua, murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya, Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan pemaparan materi, saya ada sedikit ice breaking. Mohon Bapak Ibu semuanya kita berdiri semua ya, agar kegiatan kita ini agak lebih fresh seperti itu ya. Bapak Ibu, silakan. memang agak ya. Berdiri. Ke depan sedikit Bapak Ibu, kita jangan tegang. Kalau Bapak Ibu tegang, saya ikut tegang ini. Ya, oke. Agak sedikit ini ya, kita sedikit bernyanyi Bapak Ibu ya. Ini agak sedikit contohnya. Kanan kiri dulu ya. Ini contohnya nanti kita selesaikan ya. Ya, contohnya kanan kiri kiri kanan kiri saya sudah tahu. Oke. Depan. Depan belakang depan saya. Oke, lanjut. Maju mundur saya sudah tahu. Di atas bawah saya sudah tahu. Panjang pendek saya sudah tahu. Suaranya besar Kecil, saya sudah tahu. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas breakingnya ya Bapak Ibu, begitu semangat dan antusiasnya luar biasa. Agak sedikit renggang ya Bapak Ibu ya, refleksinya ya. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pembahasannya ada 7 Bapak Ibu pembahasan. Yang pertama adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga adalah hukuman dan penghargaan restitusi, yang keempat adalah keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol guru, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Ada 7 pemaparan, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Sebelum saya membahas tentang disiplin positif, ada yang bisa membantu saya. Apa itu mengenai disiplin positif? Oke, kami persilakan kepada Ibu Evelyn. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari disiplin positif menurut saya, yaitu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Contohnya itu yaitu yang terjadi pada keluarga yang memperlakukan aturan atau batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama di dalam keluarga tersebut. Terima kasih. Beri aplaus Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Evelyn Adriana atas pemaparannya sedikit mengenai tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu, di sini memang ada benar kata menurut Ibu Evelyn itu mengenai disiplin positif. Ada 3 makna disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin itu Ibu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplina mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kedua, itu adalah maknanya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran bagi anak. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak. Itu adalah 3 makna. Disiplin positif juga merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri Bapak Ibu. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka
pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ada perubahan paradigma. Nah, ada A dan B, di mana A itu adalah Anda, B itu adalah teman Anda. Nah, di sini adalah sebuah perintah sedikit, yaitu sobeklah secari kertas. Nah, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan benda tersebut Bapak Ibu di kepala tangan kita. Nah, buatlah sebuah kepala, kemudian teman Anda akan membuka sekuat tenaga. Dan apa yang dilakukan oleh teman Anda Bapak Ibu setelah yang dengan kepala tangan kita? Bisa membujuk, mengerayu, ataupun menyuap apa saja yang dilakukan teman kita untuk membuka kepala tangan kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bersedia membuka. Yang kedua, tetap bertahan dengan genggamannya. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada, menurut Dr. William Glasser, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kini kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya ya Bapak Ibu kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut itu sudah mengizinkan mereka untuk dikontrol dengan kita. Bukan berarti mereka itu menerima, belum menerima Bapak Ibu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu adalah berefektif dan manfaat. Penguatan positif Bapak atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita Bapak Ibu. Nah, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada masukan kita. Ini adalah miskonsepsi mengenai ilusi. Ada satu lagi yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik rasa bersalah itu adalah menuju pada identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu adalah memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang seperti apa? Untuk membuat murid-murid itu berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah hal yang salah Bapak Ibu. Lalu siapa yang memegang kontrol sesungguhnya? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Tentu saja kita sendiri yang mengontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa memegang kontrol seseorang ataupun siswa kepada kita. Materi yang kedua Bapak Ibu kita masuk, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu banyak hal. Akan tetapi kita sebelum masuki motivasi perilaku manusia, mari kita tanyakan Bapak Ibu kepada diri kita. Bagaimana kita berperilaku? Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Nah, itu adalah suatu motivasi. Tetapi Bapak Ibu, motivasi itu ada eksternal dan internal. Mari kita bahas. Nah, di sini ada menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Kemudian ada Diane Gosen, bukunya Restoration School Disiplin, menyatakan 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada tindakan ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Biasanya orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan biasanya akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan kegiatan itu? Nanti apabila saya melakukan kegiatan itu, bagaimana tanggapannya? Jadi ada rasa takut. Nah, itu yang terjadi hukuman. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya nanti kalau setelah selesai mengerjakan PR ini Bapak Ibu, anak siswa kita ya, biasanya kan pasti mereka akan takut, ngerjain PR besok disuruh maju ke depan satu persatu, menghafal sesuatu, menjelaskan sesuatu, ya mereka takut. Ataupun ingin mendapatkan suatu penghargaan, besok nanti saya mengerjakan ini ingin mendapatkan es krim dari Ibu Wulan atau Ibu Sutris, ya kan? Karena biasanya kalau saya sudah maju biasanya dikasih hadiah. Hal itu sebenarnya disalahkan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya memang kita ingin memberikan sesuatu itu agar mereka ingin bersemangat belajar. Tetapi dalam pelajaran yang saya dapat itu disalahkan. Nanti kita bahas. Yang ketiga itu motivasi yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah inilah motivasi yang kita harapkan. Memang yang benar-benar ada di dalam hati mereka untuk berubah. Bukan karena hadiah ataupun reward Bapak Ibu. Memang dari dalam hati anak kita. Nah ada pertanyaan pemantik yang sering kita terjadi. Bahkan saat saya melakukan pendidikan, saat saya Zoom bersama Fasil, itu ada pertanyaan pemantik yang menarik yang sering menjadi dilema kita semua Bapak Ibu guru. Bagaimana reward yang diberikan guru bisa memunculkan kesadaran intrinsik murid, artinya kesadaran yang di dalam hati murid. Sebuah pertanyaan yang singkat membutuhkan pemikiran yang panjang. Kemampuan guru dalam berpikir kreatif sangat diperlukan untuk jawabannya Bapak Ibu. Tentu berdasarkan pula pengalaman yang lampau yang telah dialami oleh guru, bukan saja diri sendiri, melainkan juga guru yang lain. Yang pertama itu ada yang kita lakukan adalah Bapak Ibu memastikan bahwa hadiah atau reward yang diberikan itu adalah merupakan konsekuensi dari perilaku positif seluruh murid. Tidak ada pembedaan pemberian reward kepada murid. Semua murid itu mendapatkan reward yang sama atau hadiah yang sama. Pembedanya itu terletak pada motivasi yang diberikan. Contohnya adalah kepada murid yang aktif mungkin motivasi lebih pada cara agar murid tetap mempertahankan bagaimana mereka itu tetap bertahan ya Bapak Ibu. Kemudian sementara siswa yang bagi kurang aktif berupa mungkin agar kita masukkan yang lebih akrab lagi. Nah, memakan banyak waktu dan Bapak Ibu yang hal seperti itu. Nah, oleh karena itu pemberian motivasi yang menyertai reward atau hadiah dapat dilakukan di luar pembelajaran. Guru bisa mencari waktu luang secara personal dengan murid untuk menyampaikan motivasi intrinsik tersebut. Pernah kan Bapak Ibu pasti melakukan sebuah hadiah yang kita berikan kepada peserta didik? Iya kan? Pastinya pernah dong, iya kan? Tapi sebenarnya itu tidak boleh. Tetapi ada pertanyaan seperti ini bisa, yaitu jangan. Yang kedua memperhatikan bentuk rewardnya Bapak Ibu. Jangan lagi berupa hadiah seperti pena, es krim ataupun spidol. Itu tidak dianjurkan. Ada baiknya itu memang tidak berupa barang. Bisa saja seperti apresiasi sederhana berupa tepuk tangan atau jempol Bapak Ibu. Kita ganti rewardnya. Hal sederhana ini menjadi kebiasaan agar membuat murid merasa dihargai. Dengan tepuk tangan kita atau jempol kita, mereka akan bangga. Oh, saya ini diakui di kelas. Berarti pengorbanan saya selama ini ada manfaatnya. Mereka termotivasi Bapak Ibu dengan adanya kita memberikan ucapan ataupun jempol kepada kita. Ketiga, memastikan Bapak Ibu bahwa pemberian reward itu tidak disadari oleh murid. Bagaimana caranya? Reward diberikan secara klasikal setelah proses pembelajaran. Keempat, membuat kesepakatan kelas terkait pemberian reward pada akhir semester. Kelima, melibatkan murid dalam pemberian reward. Artinya murid diberikan kebebasan untuk memberikan sebuah apresiasi kepada sesama teman mereka Bapak Ibu. Jadi, misalnya kita sesama guru ataupun sesama siswa pasti ada yang diidam-idamkan. Kok pintar banget sih dia? Setiap mengumpulkan tugas itu selalu nomor 1. Bagaimana? Kita pasti ada motivasi dari beliau kan? Biarkan mereka membuat sebuah tulisan, kemudian diberikan kepada temannya. Itu adalah sebuah motivasi, apresiasi yang diberikan secara intrinsik. Yang ketiga itu adalah hukuman dan penghargaan.
Sebelum saya membahas itu apa hukuman, ada yang membantu saya. Apa itu pengertian hukuman Bapak Ibu? Oke, silakan. Sebutin namanya Ibu ya. Saya Ibu Anggun. Menurut saya hukuman itu merupakan tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok karena dia telah berbuat kesalahan atau melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat. Terima kasih, beri aplaus buat Ibu Anggun. Benar kata Ibu Anggun, hukuman itu sebenarnya tidak terencana, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu adalah hukuman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh sekolah ataupun pihak guru. Yang ketiga itu adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian ada tindakan hukuman atau konsekuensi. Nah, di situ ada kata-kata membersihkan coretan yang dibuat di meja. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Itu adalah tindakan hukuman Bapak Ibu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang. Itu adalah sebuah hukuman. Itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu, karena akan merusak mental anak murid kita. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Mengapa pendekatan restitusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah murid? Karena melalui restitusi, siswa dibimbing dapat melakukan disiplin positif dan memulihkan diri dari kesalahan, sehingga siswa terbangun dari kesadarannya untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Materi yang keempat, yaitu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini pasti sudah kita buat ya Bapak Ibu ya. Pasti setiap kelas kita ya sebagai wali kelas sudah kita terapkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu alasannya Bapak Ibu. Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Pasti adalah untuk keselamatan. Pasti Pak Polisi itu tidak akan lagi membuat peraturan kalau tidak menggunakan helm itu adalah sebuah konsekuensi ya. Kemudian ada lagi menggunakan masker. Artinya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan Bapak Ibu itu adalah inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini adalah kegiatan di kelas 12 IPS 1. Mereka sebelum memasuki ruangan kelas mereka bersama. Itu adalah supaya kita mengajak mereka untuk berbudaya. Keyakinan kelas ya, itu adalah sedikit gambaran saya untuk membiasakan mereka untuk berbudaya. Kemudian ada keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas itu 12 IPS 1, saya selaku wali kelasnya itu adalah yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian piket kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, saling menghargai pendapat teman. Keempat, selalu menjaga kebersihan kelas.
Yang kelima, malu tidak bertata krama dan sopan santun. Itu adalah keyakinan kelas dari 12 IPS 1. Nah, ini dokumentasi kami sebelum membuat keyakinan kelas. Mereka bertutoria mengungkapkan pendapat mereka yang ditempel kepada kertas yang kami buat. Yang kelima adalah materi 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama bertahan hidup. Ada yang bisa menyebutkan bertahan hidup itu contohnya seperti apa? Ibu coba. Apalagi coba? Bertahan hidup Bu Stres. Bertahan hidup itu makan, tidur, pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian lagi sehat, Satu lagi itu tentang keamanan. kemudian lingkungan yang aman. Oke, terima kasih bertemu. Ya kasih dulu. Itu tentang bertahan hidup ibu. Sekarang kasih sayang dan rasa diterima. Bisa ada yang membantu saya menyebutkan itu kasih sayang dan rasa diterima. Ibu Ayu. Kasih sayang dan rasa diterima itu yang pertama. Rasa diterima, Dipedulikan, terus berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Tepuk tangan Ibu Sayuci. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kemudian itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penugasan. Bisa Bapak bantu saya sedikit. Penugasan itu yang seperti apa disebutkan situ Pak? Kelihatan ya? Pengakuan, Benar ya. kemudian harga diri, prestasi, terakhir memimpin dalam sebuah tim atau sebuah kelompok. Oke, tepuk tangan buat Itu adalah contoh kegiatan penugasan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Itu adalah contohnya. Kemudian adalah kesenangan. Pasti semua butuh kesenangan. Ada yang bisa membantu saya atau Bapak Kepala Sekolah deh menyebutkan kesenangan itu seperti apa Bapak? Bermain, umur, karaokean, tertawa. Benar kata Bapak, salah satunya adalah karaokean. Itu adalah bernyanyi, menghibur diri Bapak Ibu dari segala sesuatu yang ada di benak pikiran kita. Selanjutnya adalah materi ke-6, 5 posisi kontrol guru. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memasuki 5 posisi kontrol guru, itu ada penghukuman, pembuatan rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum saya menjelaskan, ada video yang saya perlu Bapak Ibu simak, yaitu mengenai 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi video 5 posisi kontrol guru. Di situ tadi sudah dijelaskan ada mengenai penghukuman, kemudian membuat merasa bersalah ya Bapak Ibu ya, kemudian ada rasa sebagai teman, kemudian ada pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah di sini saya berharap dengan Bapak Ibu guru dari 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu guru hebat silakan tulis posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan kepada murid kita. Nah nanti saya bagikan kertas, kita tempelkan di dalam kartus itu ya Bapak ya. Silakan ditulis sebagai manajer boleh, hukum boleh, selama ini yang akan dibuat. Iya, ada 5 posisi kontrol manajer tadi ya Bapak Ibu. Ada yang sebagai penghukum, ada sebagai teman. Bisa diulang. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi yang selama ini Bapak Ibu terapkan, silakan Bapak Ibu tulis. Boleh lebih dari 1 boleh. Nanti kita tempel, kalau ada yang sudah boleh kita ditempel Bapak Ibu di posisi sini ya, 5 posisi kontrol guru. Nah, kita maju ke depan Bapak Ibu nih, tempat nempelnya, stikernya ya. Boleh lebih dari 1 boleh. Yang selama ini kita jalankan. Boleh dimulai. Silakan Bapak Ibu guru menempelkan posisi kontrolnya.
Foto dulu. Terbalik dah. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah membuat sebuah tulisan 5 posisi kontrol. Di sini saya bisa sedikit membacakan. Di sini ada yang membuat sebagai posisi selama ini, ada yang membuat sebagai rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada juga sebagai penghukum, dan ada juga posisi kontrol sebagai manajer, ada juga sebagai teman, penghukum, dan pemantau. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya posisi ideal sebagai guru itu adalah posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri adalah posisi manajer. Mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid menjadi manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif. Selanjutnya yaitu adalah materi yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Sedikit ada video mengenai penerapan segitiga restitusi. Ini adalah videonya ya Bapak Ibu, mohon kita simak mengenai penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol dari William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tim. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi video tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, tadi ada membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya.
Kemudian ini adalah contoh tindakan yang padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Nah, itu adalah contoh kalimatnya. Kemudian ada langkah kedua, yaitu adalah menanyakan keyakinan mereka, Bapak Ibu. Ini ada contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Itu adalah contoh kalimat menanyakan keyakinan kelas. Yang ketiga, selanjutnya adalah kesimpulan tentang budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif adalah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Nah, itulah Bapak Ibu pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya dapatkan, kemudian yang saya paparkan pada hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya meminta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada CGP Angkatan 11 Ibu Wulan Agustia atas pemaparan materinya mengenai diseminasi budaya positif yang sudah dijelaskan secara terperinci. Semoga apa yang disampaikan Ibu Wulan Agustia dapat menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan yang akan disampaikan CGP Angkatan 11 Ibu Mol